Oke, kita lanjut ke manager as advocates. Dalam hal ini, gimana caranya seorang manajer bisa mensupport tim untuk mencapai target bersama. Ya, yang pertama adalah mentoring as an engineer manager, yaitu mentoring atau sharing ya, atau pendampingan. Pendampingan ini bisa dilakukan secara formal atau informal ya, secara praktiknya. Dan tujuannya adalah untuk support teman-teman yang ada di tim untuk meraih professional development-nya atau perkembangan secara profesionalnya. Benefitnya ada banyak nih. Benefitnya ada untuk mentees atau untuk anak didiknya, yaitu untuk memberikan kepercayaan ya, membangun kepercayaan dan memberikan tempat kerja yang sehat dan hubungan kerja yang baik juga, serta yang terakhir adalah mengembangkan skill-nya gitu. Misal nih ada teman-teman mentees atau teman-teman di tim yang perlu yang lagi mengalami hal stuck, misal dia lagi ada isu untuk pengembangan web gitu misal, dan pengembangan webnya dia sebelumnya tidak pernah ada pegang itu gitu. Mungkin kita perlu memberikan mentorship satu teman di tim juga yang lainnya gitu. Misal yang lebih senior atau levelnya di atasnya yang punya pengalaman yang lebih untuk nge-guide atau mendampingi si mentees ini, si anak didik ini. Dan dengan seperti itu dari mereka akan muncul trust issue juga kan, bukan trust issue, muncul trust, muncul trust dari satu dan yang lainnya gitu. Dan di sini tidak akan muncul namanya persaingan yang terlalu kan, karena mereka bekerja sama dan berkembang bersama seperti itu. Dan otomatis skill yang dibangun akan bertambah dari mentees dan mentornya. Untuk benefit dari mentornya sendiri yang jelas adalah development soft skill-nya. Mungkin secara komunikasinya dia akan lebih bagus lagi, cara penyampaiannya dari materi-materi yang sebelumnya dia juga lebih menguasai, dan yang jelas untuk masalah manajemen skill-nya. Bagaimana manajemen emosi mungkin ketika menteesnya lagi kurang cepat nangkepnya, dan bisa juga menjadi acuan ketika si mentor ini akan memberikan pengarahan untuk mentees-mentees yang lain, seperti itu. Kemudian struktur mentorship ini kita perlu mempertanyakan sih, apakah ketika senior itu memberikan mentorship ke tim itu akan sesuai dengan pekerjaan tim? Bagaimana juga caranya kita memberikan reward dari hasil mentorship tersebut? Kemudian kita juga harus memberikan akses yang sama kepada teman-teman yang lain, dalam hal ini di tim ya, untuk mendapatkan mentorship yang sama gitu. Misal nih ada satu junior, dia udah mendapat mentorship dari teman senior lainnya, tapi ternyata yang junior yang lainnya nggak dapat waktunya, ya kita harus memberikan akses yang sama nih. Gimana caranya teman-teman yang junior lain mendapatkan mentorship yang sama dan dalam waktu yang sama pula, akhirnya menghasilkan skill atau tech stack yang sama di tim, seperti itu. Dan mentorship ini harus menjadi great opportunity sih, baik untuk mentorsnya atau untuk menteesnya. Dalam hal ini pengembangan karir, pengembangan skill-nya harus benar-benar dicapai dalam mentorship tersebut. Kemudian kita harus memberikan kejelasan nih, batasan-batasan mana terkait pelaksanaan mentorship tersebut. Misal nih, kita ada mentorship terkait web tadi ya, pengembangan web. Ya kita akan membatasi ketika teman tersebut udah mahir di salah satu tech stack, ya kita harus ngelimit itu, harus membatasi itu. Kalau udah sampai ke sini udah ya, nanti yang selanjutnya kamu lanjutkan sendiri di personal growth-mu gitu. Gimana caranya dia berkembang, si junior ini tadi berkembang tanpa mentoring dari seniornya. Dan dalam hal itu akan memberikan si junior ini waktu untuk explore lebih
terhadap kompetensinya dia tanpa bantuan dari teman-teman senior, seperti itu. Dan yang terakhir, masalah mentorship ini, kita harus memberikan mentorship ini di luar lingkup kerja sih. Misal kita memberikan kesempatan untuk mentees atau teman-teman dalam tim untuk belajar di dunia luar, seperti ada mungkin bootcamp atau mungkin webinar mungkin, atau ada event-event dari komunitas. Dan dengan mentorship yang di luar workspace itu, kita akan mendapatkan new insight yang mungkin di dalam kantor tidak tersedia gitu. Pandangan-pandangan ini akan membantu kita solving problem di dalam tim yang mungkin kita belum pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah advocating for your direct reports, atau mensupport teman-teman yang berada di bawah langsung gitu. Ya, karena kita pengen membuat impact atau membuat pengaruh yang lebih, ya kita harus mensupport tim gitu. Supporting tim itu bisa berupa kondisi kerja, overtime, atau lemburan ya, baik salary atau gaji, promosi, dan akses ke sumber daya yang lain gitu. Dalam hal ini kita harus membuat catatan tentang target bersama ya. Jadi kita harus nyatet nih target bersamanya yang benar-benar mau kita achieve bareng itu apa di situ. Tanpa adanya catatan ini, kita nggak tahu nih tim ini arahnya mau kemana gitu, dan kita akan nge-support mereka dari segi mana dan dengan situasi yang seperti apa. Dan dengan seperti itu kita perlu adanya yang namanya reward and improvement gitu. Ketika teman-teman mendapatkan target yang sesuai gitu, atau achieve targetnya, ya kita harus memberikan reward yang layak sih, misal kayak adjustment salary, mungkin bonus, atau benefit yang lainnya, mungkin benefit yang course atau apa yang bakal mendorong performa dari teman-teman tersebut gitu. Nah, walaupun teman-teman yang lainnya mendapat reward, pasti ada salah satu atau beberapa tim yang kurang performance-nya gitu, atau yang performance. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa langsung serta-merta memberikan punishment sih. Ya, kita perlu memberikan improvement ke teman-teman yang kurang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ya, gimana caranya kita nge-set targetnya, target action plan ya. Biasanya kita menyebutnya action plan. Action plan apa yang harus di-achieve dari teman-teman tersebut untuk mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lain gitu. Action plan ini bisa kita coba per sprint mungkin, atau 2 minggu sekali, atau per bulan mungkin, atau juga bahkan per kuartal gitu. Dan ini biasanya kita notes untuk action plan untuk per personal gitu. Jadi satu employee satu notes untuk action plan. Kemudian teman-teman dari manajerial itu tidak mungkin sih memberikan reward ke employee yang lagi struggling atau yang tidak berkembang gitu ya. Otomatis kita harus memberikan evidence, atau kita harus memberikan report-report yang sesuai dengan performanya gitu. Kalau memang performanya bagus, kita harus memberikan evidence atau report-report yang mendukung bagaimana caranya stakeholders di company itu mengiyakan bahwa teman-teman itu performanya bagus dan layak untuk mendapatkan reward, seperti itu. Dan sebagai manajer, kita punya power nih untuk influence the team gitu. Makanya dengan power tersebut kita kita punya tanggung jawab untuk mensupport tim, seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah etika consideration di manajemen gitu. Mungkin sebagai manajer kita bakal mendapatkan treatment yang nggak fair ya, treatment yang tidak layak mungkin di tempat kerja gitu. Mungkin ada yang nanya, di mana manajermu, di mana mereka ngapain aja gitu, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu jadi manajer di sana gitu. Dan
kita nggak bisa sih melulu dapat treatment yang bagus gitu. Tapi, untuk menghadapi hal-hal tersebut, kita bisa pakai pendekatan formal dan personal sih. Pendekatan formal misalnya kita membuat company guidance gitu. Kalau memang belum ada company guidance di sebelumnya gitu, ya kita harus buat gitu. Company guidance misal masalah deployment, masalah apa namanya, cara jalan sprint, caranya jalan coding, atau caranya onboarding karyawan baru, ya kita harus membuat guidance itu dan kita harus patuh dengan guidance tersebut gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak punya company guidance atau standar operasional, ya bukan mereka sih, mungkin ada potensi teman-teman dari tim akan mempertanyakan si kinerja kita seperti apa gitu. Dan secara formal kita harus memberikan company guidance apa yang harus kita kerjakan dan tanggung jawab masing-masing setiap stakeholder di dalam tim, seperti itu. Secara personal, ya kita lihat penilaian dari personal aja sih. Ketika kita mau mengambil keputusan, itu kita melihat based on value kita. Dalam hal ini, ketika ada satu case dan ternyata itu belum ada di company guidance secara formally, kita harus memikirkan impact dari consideration kita atau decision kita itu seberapa jauh gitu. Kalau memang itu mungkin bakal baik untuk tim, why not gitu. Tapi kita juga harus memikirkan secara manajemen juga, karena kita bertindak as a lead dan as a manager juga. Jadi kita perlu memberikan pertimbangan secara personal, baik itu impact-nya ke tim dan ke manajemen, seperti itu. Kemudian yang manajemen etik yang lebih formal, ya kita harus patuh sih sama perundang-undangan ketenagakerjaan, dan kita harus mengkomunikasikannya secara jelas kepada tim dan apa namanya, ya balik lagi sih, patuh kepada standar etika yang ada di company, seperti itu. Ketika kita udah sharing pemikiran kita dan cara kerja, etika kerja kita, ya itu bisa membuat suatu etika kerangka kerja di tim gitu. Bahkan itu bisa membuat etika kerja tim kita menjadi contoh untuk di company tersebut gitu. Misal kita udah membuat standar kayak tadi ya, misal standar guidance, company guidance yang di tim, itu bisa saja hal-hal tersebut nge-influence company untuk mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi secara big picture-nya ini akan impact juga ke dalam company gitu. Yang dalam hal ini yang sebenarnya company itu apa namanya, tidak ada direct-nya ke kita gitu. Tapi secara big picture kita akan bisa memberikan impact itu ke company. Seperti itu.